Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran pendidikan Al-Quran atau BTA di kelas 12 SMA PGRI 1 Banjarbaru. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Dunia ini ada permulaan dan juga pasti ada penghabisannya. Maka penghabisan dari dunia ini dinamakan dengan hari kiamat. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dunia ini pada akhirnya juga akan mengalami kiamat. Al-Quran, surah di Al-Quran yang membicarakan tentang peristiwa hari kiamat, di antaranya adalah surah Al-Qari'ah. Dan kemudian di antaranya juga surah Az-Zalzalah. Mari kita kenali dulu surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah, dengan kalian sambil mencatat ringkasan yang Bapak tuangkan dalam video ini. Baiklah, setelah kalian menyimak dan mencatat ringkasan tentang pengenalan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah tadi, kemudian Bapak akan praktekkan cara membaca surah Al-Qari'ah dengan cara yang baik dan surah Az-Zalzalah. Silahkan kalian perhatikan dan nanti kalian praktekkan masing-masing di rumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Berikutnya surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.
Kiamat itu memiliki nama yang banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Diantaranya di dalam buku ini tercantum ada 10 nama lain dari hari kiamat. Yang pertama, kiamat itu bisa dinamakan dengan Yaumul Waqi'ah, yaitu hari kejatuhan. Kenapa dinamakan hari kejatuhan? Karena pada saat itu kondisi bumi dijatuhi oleh bintang-bintang yang ada di langit, dijatuhi oleh meteor, dijatuhi oleh bulan dan matahari. Sebagaimana yang tercantum di dalam surah At-Takwir, wa idzan nujumun kadarat, yaitu apabila bintang-bintang berjatuhan, atau di surah Al-Infitor, wa idzal kawakibun tatharat, yaitu apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Itu kondisi bumi pada akhir zaman nanti, yaitu pada hari kiamat, disebut dengan Yaumul Waqi'ah. Kemudian ada disebut dengan Yaumur Rajifah, yaitu hari lindu besar. Maksud dari hari lindu besar adalah hari gempa yang sangat dahsyat. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang tidak ada sebandingnya. Di dunia ini akan ada suatu hari yang sangat luar biasa gempa yang akan terjadi, sehingga dalam suatu hadis disebutkan seorang ibu yang sedang melahirkan itu sampai melahirkan anaknya, saking huru-hara dan dahsyatnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian hari kiamat dinamakan juga Yaumul Haqqah, yaitu hari kepastian. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu sungguh pasti akan terjadi, akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan ini suatu kepastian, maka dinamakan dengan Yaumul Haqqah. Kemudian hari kiamat disebut dengan Yaumul Asir, yaitu hari yang sulit. Karena keadaan di saat itu tidak ada yang bisa dijadikan pegangan dan perlindungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi pada waktu itu sangatlah sulit, sampai nanti dikuburkan di padang mahsyar sangat sulit. Kemudian dinamakan dengan Yaumul Fasl. Yaumul Fasl atau disebut dengan hari pemisahan, yaitu antara orang yang beriman dipisah dengan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari kiamat disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Orang-orang sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang berada di kubur, yang dimatikan, itu akan dibangkitkan kembali ketika Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Mahsyar, hari kiamat dinamakan juga Yaumul Mahsyar, yaitu hari pengumpulan. Ketika sudah dibangkitkan dari kubur, mereka nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah nanti akan menerima proses penghitungan amal. Kemudian disebut juga Yaumut Tanad, yaitu hari panggilan. Karena mereka di saat itu akan dipertanggungjawabkan amalnya di dunia di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dipanggil. Kemudian hari kiamat juga disebut dengan Yaumuddin, sebagaimana kita sering membacanya dalam sholat ayat 4 surah Al-Fatihah, yaitu Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Karena disebut hari pembalasan, kenapa? Karena waktu itu seluruh amal manusia akan menerima balasannya. Waktu hidup dunia, baik amal yang baik, amal yang buruk, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Setelah mendapatkan panggilan dan mendapatkan pertimbangan amal, mereka akan dibalas. Setelah ditimbang, di situ akan ketahuan apakah dia termasuk ahli surga atau dari ahli neraka. Kalau pertimbangannya banyak yang baiknya waktu hidup di dunia amalnya itu, maka Allah akan menempatkannya di surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sekilas sedikit penjelasan tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Materi kita tadi dimulai dari
surah yang membicarakan tentang hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah dan kemudian surah Az-Zalzalah. Dan kemudian materi selanjutnya tadi Bapak contohkan cara membaca surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Dan terakhir nama-nama hari kiamat. Tadi diantaranya ada 10. Dan sebelumnya di slide video yang sebelum ini Bapak sudah cantumkan nama-nama hari kiamat. Silahkan kalian catat itu dan pemahamannya yang ada di video ini. Silahkan kalian pahami. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.